Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kenalin nama aku Rofi Mufakih. Aku dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Matematika. Kali ini aku akan mereview salah satu buku non-fiksi yang berjudul Sistem Hukum di Indonesia Sebelum Perang Dunia Kedua, karya Profesor Dr. Supomo. Nah teman-teman, kita akan tahu pada masa Perang Dunia Kedua itu menimbulkan banyak sekali dampak-dampak yang buruk terhadap negara-negara di dunia ini, teman-teman. Walaupun perang ini berpusat ke Eropa sana, namun di Indonesia juga terkena imbasnya, teman-teman. Salah satunya adalah Indonesia terjajah oleh Jepang. Namun sebelum itu Indonesia juga terkena jajahan oleh negara Eropa, teman-teman. Salah satunya adalah Belanda. Kita dijajah oleh Belanda itu sangat lama, teman-teman. Oleh karena itu, berbagai hal di negara Indonesia itu seperti halnya ekonomi, politik, dan lain-lain, itu sangat jauh berbeda dengan yang kita rasakan saat ini. Tak terkecuali sistem hukum, teman-teman. Jika dasar hukum yang kita pakai saat ini adalah UUD 1945, maka pada zaman dahulu itu sangat berbeda jauh, teman-teman. Salah satunya itu pada zaman dahulu itu menggunakan yang namanya Initiative Start Regeling. Nah, pada Initiative Start Regeling, mungkin salah satu yang paling terkenal itu adalah pasal 165 yang menyatakan bahwa seluruh warga negara Hindia Belanda itu bebas berkumpul dan mengeluarkan pendapat. Namun, hanya kaulah negara Belanda saja yang dapat menjadi anggota partai politik. Selain itu, ada juga pasal 163 yang berisi tentang pembeda-bedaan golongan di negara Hindia Belanda. Yang pertama itu ada golongan Eropa. Seperti namanya, golongan ini tuh diisi oleh orang-orang Eropa, terutama dari Belanda. Lalu yang kedua ada golongan Bumi Putra. Golongan ini berisi oleh orang-orang pribumi asli dari Indonesia atau Hindia Belanda. Lalu yang ketiga ada golongan Timur Asing atau orang-orang yang tidak berasal dari golongan Eropa maupun golongan Bumi Putra. Golongan ini seringkali didiskriminasikan, teman-teman. Nah, di buku ini juga kita ditunjukkan bagaimana cara berubah golongan, teman-teman. Misalkan dari golongan Eropa ke golongan pribumi, begitu. Jadi ada beberapa caranya. Salah satunya itu adalah, yang pertama adalah naturalisasi, yang kedua ada perkawinan campuran, yang ketiga ada pengasahan, teman-teman. Jadi hampir mirip dengan yang kita alami saat ini. Di buku ini juga menjelaskan keadaan sosial saat itu sangat buruk, teman-teman. Karena masih banyak diskriminasi terhadap orang-orang pribumi maupun orang timur asing dari orang golongan Eropa. Maka dari itu, buku ini menjelaskan agar kita dapat menghindari kejadian itu terulang kembali. Lalu keunikan dari buku ini yang membuat saya tertarik untuk membaca buku ini yaitu salah satunya adalah aspek kebahasaannya, teman-teman. Jadi buku ini tuh menggunakan ejaan bahasa lama yang mana itu menurut aku sangat menarik untuk dibaca. Walaupun agak susah membacanya gitu, tapi itu nggak membuat aku menjadi menyerah gitu membaca buku ini karena memang isinya itu sangat menarik dan bisa menambah wawasan aku. Kemudian manfaat dari membaca buku ini yaitu salah satunya adalah tentunya menambah wawasan kita, teman-teman. Karena dengan membaca buku ini kita dapat mengetahui bagaimana sistem hukum di negara kita pada zaman dahulu, lebih tepatnya pada zaman penjajahan Belanda. Buku ini tentunya sangat terkait dengan salah satu mata kuliah, yaitu mata kuliah hukum. Karena dari judulnya ada sudah kelihatan gitu, teman-teman, sistem hukum di Indonesia. Jadi buku ini sangat terkait dengan mata kuliah hukum. Namun apakah mahasiswa dari lintas prodi tidak terkait dengan buku ini? Menurut aku enggak juga ya. Karena buku ini juga menambah wawasan kita. Walaupun aku dari program studi pendidikan matematika, aku dapat penambahan pandangan dan juga ilmu pengetahuan baru tentang sistem hukum di Indonesia pada zaman dahulu. Nah, buat teman-teman yang mau baca buku, bisa banget datang ke perpustakaan Untidar buat baca-baca buku di situ, teman-teman. Karena di situ bukunya lengkap banget, dari mulai fiksi sampai ke non fiksi itu banyak banget. Jadi buat teman-teman bisa langsung datang ke perpustakaan Untidar atau bisa menuju ke aplikasi Untidar yaitu iUntidar di handphone kalian masing-masing. Karena sejatinya buku itu adalah jembatan ilmu, teman-teman. Mungkin itu saja dari aku. Bila ada salah kata atau kata-kata yang menyinggung teman-teman, aku mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.